Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Idrus MPD selaku dosen pengampu mata kuliah fikih dan juga para teman-teman yang saya sayangi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesehatan dan dapat melaksanakan diskusi pada hari ini. Tak lupa juga kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Bapak dan juga teman-teman karena telah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan presentasi pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nopia Sari, saya sendiri, dan juga Doni Riswandi. Hari ini kami akan membahas materi tentang penyelenggaraan jenazah. Pengertian penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah adalah suatu kegiatan yang dilakukan terhadap seseorang yang telah meninggal dunia. Bagi umat Islam, penyelenggaraan jenazah terdiri atas memandikan, mengapankan, menyolatkan, dan memakamkan jenazah tersebut. Penyelenggaraan jenazah bukanlah hal yang dapat dipandang sebelah mata karena penyelenggaraan jenazah hukumnya bersifat fardu kifayah. B. Syarat wajib memandikan jenazah. Yang pertama ada syarat orang yang dapat memandikan jenazah, yaitu ada 4. Yang pertama, beragama Islam, balik, berakal atau sehat mental. Yang kedua, berniat memandikan jenazah. Yang ketiga, mengetahui hukum memandikan jenazah. Yang keempat, amanah dan mampu menutupi aib jenazah. Syarat-syarat jenazah yang akan dimandikan yaitu beragama Islam, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian, tidak mati syahid atau mati dalam membela agama Allah. Ketentuan memandikan jenazah. Orang yang paling utama memandikan dan mengafani jenazah laki-laki adalah orang yang diberi wasiat, kemudian bapaknya, kakeknya, keluarga kandungnya, keluarga terdekatnya yang laki-laki, dan istrinya. Orang yang paling utama memandikan dan mengafani jenazah perempuan adalah ibunya, neneknya, keluarga terdekat dari pihak wanita, serta suaminya. Yang memandikan jenazah anak laki-laki boleh perempuan, sebaliknya untuk jenazah anak perempuan boleh laki-laki yang memandikannya. Jika seorang perempuan meninggal sedangkan yang masih hidup semuanya hanya laki-laki dan tidak mempunyai suami, atau sebaliknya seseorang laki-laki meninggal sementara yang hidup hanya perempuan saja dan tidak mempunyai istri, jenazah tersebut tidak dimandikan, tetapi cukup ditayamumkan oleh seorang dari mereka dengan memakai sarung tangan. Perlengkapan wajib untuk memandikan jenazah. Yang pertama ada air bersih untuk memandikan jenazah, kemudian sabun, air yang diberi bubuk kapur barus dan wangi-wangian tanpa alkohol, kemudian sarung tangan untuk memandikan jenazah, sedikit kapas dan potongan atau gulungan kain kecil, handuk, dan kain khusus basahan. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, meletakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi. Kemudian yang kedua, orang yang memandikan jenazah hendaknya memakai sarung tangan. Yang ketiga, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Yang keempat, setelah itu bersihkan dengan menggosok lembut giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Yang kelima, bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan supaya kotoran yang ada di dalamnya keluar. Yang keenam, siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Yang ketujuh, siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Yang kedelapan, siram sebelah kanan dahulu lalu kiri masing-masing 3 kali. Yang kesembilan, miringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. 10. Memiringkan jenazah ke kanan, basuh bagian kirinya sebelah belakang. 11. Bilas lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki, siram dengan air kapur barus. 12. Jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat.
13. Pastikan memperlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. 14. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah dikafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. 15. Bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. 16. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafan. 17. Selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani, biasanya menggunakan air kapur barus. Tata cara mengafani jenazah. Tata cara mengafani jenazah laki-laki. Yang pertama, bentangkan 3 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai ukuran jenazah, lalu susun dengan meletakkan kain yang paling lebar di bagian paling bawah, tetapi jika kain memiliki lebar yang sama, maka geser kain yang di tengah ke kanan sedikit dan yang paling atas ke kiri sedikit, atau bisa juga sebaliknya. Yang kedua, berikan wewangian seperti sunnah Nabi sebanyak 3 kali ke kain kafan. Yang ketiga, siapkan 3-5 utas tali, kemudian letakkan tepat di bawah kain yang paling bawah. Yang keempat, persiapkan kafan yang sudah diberi wewangian untuk diletakkan di bagian anggota tertentu nanti, antara lain yaitu bagian manfat atau lubang terus, antara lain kedua mata, hidung, kedua telinga, kemaluan, bagian anggota sujud, antara lain dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, jari-jari kedua kaki, anggota yang tersembunyi dan persendian, antara lain ketiak, belakang kedua lutut, belakang kedua telinga. Setelah kain kafan siap seperti anjuran sebelumnya, maka angkat jenazah secara hati-hati lalu baringkan di atas kain kafan, tutup bagian anggota badan tertentu, lalu selimutkan kain kafan selembar demi selembar, dimulai dari kain yang paling atas hingga yang paling bawah. Lalu ikat dengan tali-tali yang telah disiapkan di bawahnya. B. Tata cara mengkafani jenazah perempuan. 1. Bentangkan 2 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai ukuran sang mayit. Lalu, kain sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. Yang ketiga, sediakan 3-5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. Yang keempat, sediakan kapas yang telah diberikan wewangian yang nanti diletakkan pada anggota badan tertentu. E. Rukun dan syarat sholat jenazah. Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah artinya sesuatu perbuatan yang cukup dikerjakan oleh beberapa orang saja, atau apabila suatu perbuatan itu telah dilakukan oleh seseorang, maka gugurlah yang lain dari kewajibannya. Akan tetapi apabila jenazah itu sampai terlantar tidak ada yang melaksanakan, maka semua kaum muslimin yang ada berdosa. F. Cara menguburkan jenazah. Apabila dalam perawatan jenazah dirasakan telah cukup, maka sesegeralah mungkin membawa jenazah ke kuburan untuk dimakamkan. Dalam perbuatan liang kubur ada 2 macam, yaitu 1. Dengan cara yang disebut cempuren, yakni tempat jenazah berada di tengah-tengah liang kubur. Yang kedua, dengan cara yang disebut liang lahat, yakni tempat jenazah berada di luar dinding liang kubur. Panjang liang kubur disesuaikan dengan panjangan jenazah. Lebar kurang lebih 80 cm dan dalamnya kurang lebih 150 atau 120 cm. Tata cara mengubur jenazah. 1. Masukkan jenazah dengan meletakkan dari arah kirinya. Yang kedua, letakkan badan miring sebelah kanan dan mukanya menghadap kiblat. Yang ketiga, diganjal diberi sandaran dengan tanah supaya tidak terbalik ke belakang, sambil mengucapkan Bismillah wa ala milati Rasulullah, yang artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Yang keempat, melepaskan tali kain kafan, kemudian ditutup dengan kepingan-kepingan tanah kuburan, ditimbun dan diberi tanda, misalnya yaitu batu nisan. Yang kelima, membaca doa bersama-sama pengiring jenazah agar jenazah diampuni. Sekian presentasi kami hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.